ada sekitar berapa 66 negara yang ada di situ. Indonesia diterima sebagai member 2015 dan kita ya mencoba untuk mulai mengembangkan WCOPI ini di Indonesia dengan berupaya untuk menggandeng untuk bisa agar disupport oleh pemerintah seperti negara-negara yang lain sih. Oke, kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali lagi bersama kalian semuanya di video kali ini. Dan kali ini yang akan chit-chat dengan Mariska adalah seorang ibu cantik, seorang National Director untuk World Championship of Performing Art atau WCOPA sebagai di Indonesia dan juga untuk mereka yang senang menyanyi atau itu tidak asing lagi. Ibu Febo Pusung juga adalah sebagai director untuk KBL atau Karunia Bersama Lucky. Itu Lucky itu nama sang suami tercinta. Ya ini company yang dijalankan berdua bersama suami. Oke, selamat pagi waktu Jakarta, Ibu. Maaf ganggu waktu Ibu ya. Kata Maya itu kita ngobrol True Maya, bilangnya Ibu tuh sibuk sekali. Ya, Terutama enggak, katanya selamat mau persiapan untuk WCOPA nanti di Las Vegas ya. Iya, betul. Bisa cerita sedikit Ibu persiapan untuk ke Las Vegas nanti di bulan Agustus ya Bu? Agustus atau Juli? Seharusnya bulan Agustus. Cuma kami dapat informasi karena Amerika juga baru selesai mungkin vaksinasinya belum berhubungan dengan pandemik ini ya. Karena seharusnya kan acara WCOPA itu setiap tahun. Tapi tahun kemarin tidak dilaksanakan, tapi dilaksanakan secara virtual. Dan tahun ini yang harusnya bulan Juli Agustus di Disneyland di Anaheim ini tidak jadi dilaksanakan lagi di Juli karena katanya di sana belum menerima anggota, banyak kan ribuan ya dari seluruh dunia yang akan kumpul. Jadi dilaksanakan di Las Vegas. Ini pun dalam rencana yang ya kurang lebih 90% lah sudah oke. Itu dilaksanakan di November nanti. Ini di November gitu. Jika karena ini perubahannya kan luar biasa gitu loh kecepatannya. Karena biasanya kan setahun sebelumnya tuh benar-benar sudah di-prepare, tapi ini benar-benar hitungannya bulan, belum jadi, ini harus ditunda, ini harus diganti ya, seperti itu gitu. Jadi, nah, tentang persiapan itu kontingen ya. Indonesia berkurang atau tetap sama seperti kalau jadi ya. Jadi sebenarnya peserta yang akan ikut ini adalah peserta yang harusnya ikut di tahun 2020 kemarin. Jadi di tidak ada seleksi yang baru, tetap yang kami baru mau buka untuk tahun ini, kami baru mau buka lagi peserta yang baru. Jadi peserta yang tahun 2020 diikutkan 2021. Nah, 2021 ini kami kan menunggu gitu dari sana bagaimana. Nah, karena ini sudah hampir pasti di November, jadi kami baru sedang mendesain dan mempersiapkan untuk buka lagi untuk peserta yang baru di 2021 ini gitu. Itu kira-kira prosesnya berapa lama itu, latihannya atau seleksinya itu dari awal gitu? Seleksinya sebenarnya kurang lebih ya 8 bulan sebelum acaranya gitu ya, karena kalau biasanya kan kita acaranya di bulan Juli, nah sekitar bulan November, Desember sampai Januari itu kita mengadakan rekrutmen dan juga audition gitu. Bagaimana tuh Bu kalau bisa? Kita lewat medsos,
juga menyurati ke beberapa tempat seperti kursus vokal atau yang pokoknya yang berhubungan dengan performing arts gitu. Itu memang cuma nyanyi atau ada, karena performing arts kan bisa macam-macam, ada dance mungkin ada. Oke. Nah kalau WCOPA ini kita selalu kan tahu yang namanya olimpiade itu olimpiade olahraga ya. Ya, ada. Oh, ini olimpiade untuk ini olimpiade untuk seni. seni. Jadi segala sesuatu yang menyangkut seni itu ada di WCOPA ini gitu. Dari jadi dance, vokal, mau apa aja, jadi modeling, itu semuanya ada di situ gitu. Pengalaman Ibu tuh dari tahun berapa itu mulai menjadi? Indonesia sebenarnya WCOPA ini udah lama ya. Ini tahun ke-26. Indonesia tuh baru keterima sebagai member tahun 2015. Baru 2015 dan kita ada sekitar berapa? 66 negara yang ada di situ. Indonesia diterima sebagai member 2015 dan kita ya mencoba untuk mulai mengembangkan WCOPA ini di Indonesia dengan berupaya untuk menggandeng untuk bisa agar disupport oleh pemerintah seperti negara-negara yang lain sih. Jadi tadinya kita ya sendiri gitu, tapi sekarang kita berupaya untuk berbagai pihak, untuk segala pihak yang bisa untuk mensupport kita, itu sudah kita upayakan seperti itu. Pertama kali tuh kalau Ibu ingat di tahun 2015 itu ada berapa banyak orang, ada berapa banyak personel yang pergi, dan ada enggak juara, ada tahun juara, ada yang juara dari Indonesia atau? Ya syukur sekali ya karena dari sejak 2015 kita ikut dengan rombongan ya sekitar 39 orang gitu ya. Tapi sudah dengan pendampingnya segala macam. Tapi kalau pesertanya sendiri tahun pertama 17 orang, 17 kontestan dan berhasil menggondol medal itu sampai 32 medali mulai dari, jadi karena tadi yang saya bilang bahwa ini kan olimpiade seni, jadi jadi itu juga diberikan medali sama seperti olahraga gitu. Jadi mulai emas, perak dan bronze gitu. Jadi Indonesia tuh sebenarnya dari tahun pertama ya puji Tuhan ya, dari 66 negara itu kita sudah berhasil puluhan medali sudah bisa dibawa pulang gitu dengan anak-anak yang mengikuti. Memang kebanyakan vokal ya, tapi di situ juga ada musik itu, main piano, itu bahkan grand champion, dia dapat grand champion di 2015 seperti itu. Oke, dan saya dengar di bidang apa, tarik suara pernah juga katanya juara ya dari itu. Kalau vokal malah paling banyak gitu, nyanyi itu paling banyak. Tapi yang juga ikut di musik seperti piano, waktu itu main harpa, biola, itu menang juga, seperti itu. Seperti apa Ibu, kalau Ibu bisa share, bisa cerita suka duka tuh mengantarkan, membawa begitu banyak orang tuh setiap tahun ke. Kalau sukanya sih ya sudah jelas ini kan, wah ini bangga banget gitu ya karena kita bisa diundang sebagai kontestan yang resmi, kontingen resmi dari Indonesia. Jadi kita ke sana tuh memang benar-benar membawa merah putih gitu ya sebagai perwakilan negara masing-masing. Dan itu bagi kami dan juga peserta, membela merah putih itu bukan hal yang gampang gitu ya. Jadi sukanya bisa mengikuti acara sekaliber dunia gitu ya, karena
ini berpusat di Hollywood. Ya siapapun tahu kan kalau Hollywood itu ya orang semuanya berkiblat ke sana kalau soal performing arts gitu ya. Dan ini penyelenggaranya juga ya nggak main-main memang dari sana dan juga menyelenggarakannya dengan sangat profesional. Itu yang membanggakan, yang bikin senang gitu. Jadi bisa punya pengalaman di negeri yang luar biasa seperti USA gitu ya. Lalu kalau dukanya sih ya biasa karena memimpin rombongan itu kan nggak gampang ya. Karena ini pesertanya kan dari anak-anak umur 5 tahun sampai tidak terbatas gitu kalau kalau di acara ini gitu. Jadi punya tanggung jawab untuk bisa anak ini sampai di sana. Kan perbedaan cuaca tuh luar biasa, perbedaan waktu aja sudah sangat jauh ya. Itu Dari pengaruh tidak Bu dengan sangat. suara dari kontestan atau mungkin apa? Kalau pengaruh iya, karena kadang-kadang dari sini sehat, semangat gitu sampai di sana karena perubahan cuacanya dan juga iya, dan perubahan waktu kan, di sini siang, di sana malam gitu. Jadi pada waktu, lombanya dimulai itu sepanjang siang, kita sebenarnya kan sepanjang malam di Indonesia Ya, gitu. ya, ya. Sementara anak-anak hanya punya waktu paling banyak 2 hari sebelumnya untuk bersosialisasi Masih gitu. jet lag harus tanding ya. Masih jet lag gitu. Oke. Tapi ya karena semangat Merah Putih, mereka rata-rata berhasil loh bisa bawa pulang, medali gitu. Oke, sekarang kita beralih ke Karunia Bersama Lucky, KBL, Iya. gitu ya, mana Ibu juga sebagai director. Itu awal-awal itu dari sejak itu kan kalau saya tidak salah ingat udah sangat lama ya untuk KBL itu Iya. berdiri ya. Dan sudah Iya betul. menghasilkan begitu banyak murid-murid yang akhirnya sukses berduet dengan dari Agnes Mo sampai ada yang katanya berduet dengan Michael Bolton, dengan artis-artis David Foster maybe atau ya Iya. dengan Iya. banyak sekali. Itu bisa cerita dari awal-awal gitu KBL berdiri, Bu? Sebenarnya Kalau kalau masih ingat. KBL itu berdiri, ya ini benar-benar dari rumahan lah gitu. Jadi itu sebenarnya les-lesan di rumahan hanya di sendiri saja gitu. Jadi itu bertumbuhnya benar-benar by proses gitu. Jadi enggak tiba-tiba kita punya dana yang gede gitu terus bikin ada, enggak gitu. Sebenarnya kita nge-flow aja gitu menggunakan talent yang ada, mengembangkan apa yang Tuhan kasih gitu. Jadi pelan-pelan dari 10 murid, 30 murid terus tiba-tiba ada dari orang tua murid sendiri yang tertarik terus kemudian join jadi buka cabang di mana-mana. Jadilah seperti ini gitu. Jadi kita sudah tahun ke 20 ya, udah tahun ke-20 dengan 21 cabang dan kalau murid yang aktif sebenarnya sekarang ada 3 ribuan, hampir 4 ribuan. Cuman ya karena biasa badai pandemik ini kan kita onsite Juga semua ya. berpengaruh ya ke KBL ya. Sangat berpengaruh Saya di pikir bisa semuanya. online Cuman kan bisa tetap online. ya puji Tuhannya ya karena kita masih bisa online. Cuman kan ada murid yang risih gitu, rasanya nggak puas gitu kalau dilaksanakan dengan online karena ini sesuatu yang baru dan mendadak gitu kan. Jadi yang biasanya mereka onsite, ketemu dengan gurunya gitu, private gitu di kelas, terus tiba-tiba harus di online itu ya persoalan yang agak susah juga untuk kita tangani. Tapi ya syukurlah setelah melalui proses murid-murid dan guru, sebenarnya persoalannya bukan cuma murid loh ya, gurunya juga kan tidak terbiasa. Karena mungkin kalau misalkan cuma ngobrol biasa seperti ini mungkin tidak masalah, tapi kalau saya disuruh nyanyi sendiri di ruangan yang enggak ada orang, cuma saya sendiri mungkin risih ya Ibu ya. Iya, apalagi pada saat ujian. Kita kan ada pelaksanaan ujian, evaluasi gitu ya setiap 1 tahun sekali untuk kenaikan levelnya gitu.
Ya biasanya kan itu ujiannya pasti di depan, di public area lah gitu. Tapi tiba-tiba dia harus di ruangan yang dia nggak tahu siapa, kita hanya menilai dari online, itu juga ya sesuatu yang baru banget, yang harus mau nggak mau harus penyesuaian, itu luar biasa sih pengalamannya. Berapa lama tuh baru baru dari pengalaman Ibu dan Kan kita mulai menyesuaikan badai mulai pandemik ya udahlah mulai bisa diterima. badai pandemi itu kan mulai bulan Maret ya, mulai bulan Maret di Indonesia, khususnya di Jakarta lah. Itu bulan bulan Maret, masih sampai Desember deh, Desember baru mulai terbiasa murid-murid mau dengan kelas online dan guru-guru juga terbiasa gitu. Karena kan eh, jaringan yang putus-putus, ya belum ya itu bukan hal yang gampang deh kayak gitu. Karena semua nggak siap, nggak nyangka kan. Jadi semua harus siap-siap. Karena memang 3 bulan pertama kan benar-benar ditutup semuanya. Oke. Dan itu rekrutmen untuk guru vokal itu prosesnya Hmm. gimana tuh? Oke, kalau rekrutmennya kita ada buka pendaftaran gitu, mereka melamar lah seperti itu. Terus kita di training dulu gitu. Jadi kita ada semacam training center untuk instrukturnya gitu. Jadi untuk menyamakan persepsi lah gitu. Karena kebanyakan kan yang masuk itu pasti ya seperti Miss Maya lah udah jago gitu. Tapi kan kurikulumnya yang harus disamain ya seperti itu. Jadi di sistemnya seperti apa, mereka harus sama karena kita berharap di 21 cabang yang ada, kemanapun murid itu belajar, itu mereka tahu mereka ada di KBL, seperti itu. Oke, jadi belajar menyanyi itu kalau misalkan anaknya tertarik ke misalkan seriosa atau ada Oke, yang tertarik dengan pop atau ya, R&B, itu klasik, memang R&B. ada Iya, diarahkan iya, ke guru yang iya. Jadi guru-guru itu juga kita ajarkan untuk bisa mengajar di semua genre gitu. Mau pop, mau klasik, mau kecuali dangdut ya. Itu semua ada kita ajarkan, walaupun sebenarnya kalau KBL itu jalurnya lebih ke pop. Tapi kalau mereka mau belajar jazz, mau belajar R&B, mau klasik, mau apa, kita tetap ajarkan gitu. Seperti itu. Karena murid-murid kan akan kelihatan gitu, dia jalurnya akan kemana. Walaupun kebanyakan ya pasti ke jalur pop. Oke. Dan dari sekian ribu murid yang ditangani KBL, itu yang tadi saya bilang ada yang sudah sekarang berduet dengan Michael Bolton, dan katanya juga saya dengar Agnes Mo juga pernah dididik sama KBL juga. Itu Ibu boleh cerita nggak pengalaman dengan mereka tuh, dengan bermacam-macam karakter murid itu yang apakah ketika pertama kali Ibu melatih dan di KBL melatih itu sudah ini udah kelihatan ini kayaknya mau jadi bintang, atau itu Ibu udah punya feeling ini kayaknya mau jadi bintang atau gimana? Iya, kami punya seperti ada jadi seperti ada Saneta Naomi gitu namanya, dia pernah saya pernah dengar mengikuti ya nama dia. ya Born to Sing Asia gitu. Waktu itu siapa, David Foster mencari bakat bibit-bibit yang unggul lah di seluruh dunia gitu. Nah khusus Asia waktu itu dibuka kompetisi mencari Born to Sing namanya Asia gitu. Nah murid kita namanya Saneta itu terpilih dari berapa belas ribu anak-anak yang ikut kompetisi ini dan kemudian berduet dengan David Foster pada acaranya dia waktu itu gitu. Nah kalau tadi dilihat pencarian bakat, kita melihat kebetulan murid kita ini contohnya gitu. Itu memang benar-benar dari anak-anak.
dari yang nyanyi ambilkan bulanmu ya kayak begitu sampai dia benar-benar di tahapan ya kelas dunia lah seperti itu. Kalau penanganan terhadap murid-murid yang pasti berbeda-beda karakter, berbeda-beda level juga gitu. Jadi kalau semacam artis yang datang juga untuk belajar ya pasti mereka kan punya kesibukan yang berbeda gitu. Karena kita kan punya kelas yang regular kelas namanya misalnya setiap Selasa jam berapa ya itu, tapi kalau itu yang namanya eksekutif kelas gitu. Jadi kita yang berupaya untuk menyesuaikan waktu dengan waktunya mereka gitu. Seperti nama-nama tadi dan contohnya yang terakhir seperti Ashanti, anaknya si yang kecil itu Arsi yang punya talentnya, bakatnya luar biasa seperti itu. Itu jadi mereka ikut join belajar bersama-sama dengan kami di KBL, tapi itu namanya kelas eksekutif kelas lah seperti itu karena waktunya kan tidak bisa diprediksi, tidak bisa diatur seperti murid-murid yang punya kelas yang pasti seperti itu. Gitu. Tapi kan Ashanti penyanyi, suaminya Anang Hermansyah penyanyi, tapi membawa anaknya untuk les di KBL. Itu apakah mereka berdua belum cukup atau memang berbeda cara penanganannya? Ya. Ya, sebenarnya ya harusnya sangat berbeda ya, karena gini, belum tentu seorang penyanyi yang jago seperti apapun bisa menjadi pengajar. Ya, karena yang penting karena yang penting di sini adalah proses transformasinya kan, proses untuk memindahkan ilmu itu ke murid. Kadang-kadang kalau penyanyi dia jago, tapi dia sendiri nggak bisa menjelaskan. Kalau misalnya bagaimana ke not tinggi gitu, dia cuma tahu bisa tinggi, tapi gimana caranya gitu. Nah di KBL itu mengajarkan teknik gitu loh. Jadi sebenarnya di KBL itu kan memang mengajarkan teknik bernyanyi gitu. Kalau belajar menyanyi ya semua orang bisa di kamar mandi, di rumah juga dia bisa nyanyi gitu. Tetapi di KBL itu dalam baik gitu mungkin ya. Iya, jadi tekniknya misalnya mau mencapai teknik yang tinggi, melebarkan range, bagaimana bisa vibra, itu diajarkan tekniknya gitu. Nanti soal nyanyinya nanti aja dia sendiri praktekkan di rumah gitu. Ibu sendiri menjadi director KBL, Ibu sendiri bisa nyanyi nggak sih? Ya, begitulah. Lama-lama. Tapi kalau suruh nyanyi mungkin nggak terlalu ada yang seperti itu kalau ngajar. Tapi nyanyi ya bisa nyanyi, tahu cara nyanyi, tapi nggak terpikir. Itu yang betul. Jadi itu yang saya bilang. Jadi guru-guru itu tidak semua standar jago nyanyi gitu semuanya, enggak sebenarnya. Mereka pasti bisa nyanyi, tapi maksudnya mereka lebih didirect untuk bagaimana mereka membekali, mereka mentransfer ilmu ke murid-muridnya. Cara bernyanyi itu seperti apa? Gitu. Jadi menjangkau nada yang tinggi seperti apa, belajar vibra seperti apa, nanti pengaplikasiannya di saat dia nyanyi, ya itu akan berbeda. Karena kadang-kadang ketika gurunya mengajar teknik-teknik vokal itu ke muridnya, di saat muridnya nyanyi, gurunya bingung. Gila, bagus banget ya, kok bisa nggak bisa nyanyi kayak gitu? Oke. Ibu ada nggak, Ibu punya murid yang hanya pengen tahu cara menyanyi dengan baik, tapi tidak mau jadi artis? Maksudnya mereka cuma ingin tahu cara bernyanyi dengan baik. Banyak. Ya, dan itu kebanyakan datang dari kalangan eksekutif ya maksudnya kalau sekarang itu kan nyanyi itu sebenarnya sudah menjadi alat komunikasi gitu ya, dan menjadi bahasa pergaulan di dunia sekarang, jadi lifestyle lah, dimana kan orang setiap ketemu mau karaokean, ada gathering, perusahaan itu semuanya didaulat untuk apa coba, nyanyi gitu kan. Nah jadi kebanyakan yang datang itu yang tidak mau jadi artis, yang penting dia punya lagu tembakan gitu ya, 1-2 lagu lah yang pokoknya bener-bener aku belajar tuh bener-bener sampai
keren sampai bagus gitu. Satu Ya seperti itu. Iya, ada yang seperti itu. Saya di mana-mana jadi setiap biasanya itu datang misalnya dari pengusaha, mereka yang karyawan swasta, wira swasta, yang hanya itu tadi mau ada dalam satu komunitas yang bisa nggak malu-maluin lah kalau nyanyi ada tiba-tiba di daulat harus nyanyi gitu di gathering di perusahaan atau di arisan keluarga atau arisan ibu-ibu biasalah kan gitu karaokean bareng gitu biar gua nggak malu-maluin gitu kalau nyanyi seperti itu. Oke, sekarang kita ke keluarga. Ibu punya seorang adik di Manado yang seorang politisi gitu. Ibu berpikir untuk jadi politikus juga. Gimana? Sorry. Ibu nggak pernah terpikirkah untuk menjadi seorang politisi karena punya adik juga seorang politikus handal di Manado? Kayaknya bukan dunia saya ya. Karena ya sudahlah dunia politik itu saya nggak bilang sesuatu yang abstrak atau apa ya, cuman aduh bukan dunia saya lah gitu. Itu kakak saya sebenarnya ya, kakak saya juga memang benar-benar kakak dan adik gitu berkecimpungan di dunia politik yang aduh pokoknya intinya saya jadi di belakang lah kalau seperti itu tapi kalau ada kayak curhat gitu curhat begini pernah nggak ibu menerima curhatan dari pasti gitu karena kan ya seperti istilahnya di dunia politik itu katanya tidak ada yang pasti gitu kan. Tidak ada yang abadi di dunia politik itu hanya yang ada kepentingan, yang paling abadi itu kepentingan kan kalau di dunia politik gitu. Hari ini kamu bisa berpelukan, bisa berteletabis, besok tiba-tiba udah jadi Tom and Jerry gitu kan. Nah, sementara saya sudah berkecimpung di puluhan tahun di dunia yang pasti-pasti gitu loh. Kalau lu bilang do, ya do aja gitu. Jangan bilang hari ini, besok do, tiba-tiba besok sudah mi fa sol. Seperti itu. Jadi ya sudahlah. Berbeda dunia. Sekarang dengan Pak Luki yang juga dua-dua itu sama profesi, sama apa-apa selalu ibu bersama kan yang saya dengar dari itu selalu bareng. Itu kok bisa itu bisa sangat apa ya seiring sejalan gitu sampai bisa seperti ini itu pernah nggak ada friksi ada sedikit itu terus bagaimana ibu dan Pak Luki mengembalikan kalau friksi sih sebenarnya bisa dibilang hampir nggak ada ya karena dalam usaha ini kita memang ada di satu wadah tapi di bidang yang berbeda. Kalau Pak Luki itu menangani benar-benar tekniknya. Jadi secara teknis bagaimana mengajarkan untuk mengimplementasikan kurikulum semuanya itu bagiannya dia. Sementara saya lebih ke manajemennya gitu, marketingnya segala macam. Jadi ya itu benar-benar dunia yang lain sebenarnya gitu. Nah jadi kita malah lebih bersinergi gitu ya. Jadi saya nggak masuk sama sekali di bidang soal teknis, pengajaran vokal seperti walaupun saya mengerti tapi benar-benar sudah ada garisnya seperti itu gitu. Sekarang Bu, kalau rindu Manado Ibu, karena kan nggak bisa pulang sekarang kalau Ibu Manado apa yang Ibu lakukan? Kangen sama Manado? Kebanyakan sekarang sih lebih ke video call kan sudah lebih lancar sekarang ya. Tapi yang paling ya karena memang kita ada di dunia itu ya nyanyi aja bahasa lagu Manado. Kita bisa bikin satu album, kita juga bisa buat lagu rohani yang berbahasa Manado atau lagu Manado itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya sebagai sekaligus juga memberi sumbangsi untuk daerah gitu ya. Daerah saya gitu gimana caranya ya dari dunia sayanya itu bisa memberi sesuatu lah untuk
paling enggak untuk seni yang ada, misalnya tariannya, lagu-lagunya yang memang sebenarnya bagus gitu, itu yang kita coba untuk di-recycle, kita buat sesuatu yang lebih modern tapi tetap ada gitu, tetap keterima dan orang tahu, oh itu Manado gitu. Pernah nggak terpikirkan sama Ibu atau Pak Luki itu untuk album gitu atau single atau apalah gitu berdua? Kalau Pak Luki sendiri sih sudah ya, kalau murid-murid memang emang sudah akhirnya ya pasti tujuannya ke sana gitu, mereka akan bikin album gitu. Makanya kita juga siapin studio recording untuk itu gitu. Kalau Pak Luki Pokoknya sendiri itu ibu sama bapak aja gitu maksudnya. oh buat ya buat seneng-seneng, buat having fun. tapi good idea juga itu kan ya jadi semacam kenangan. Waktu itu nggak kembali kan ya. Jadi hari ini kita masih bisa nyanyi ya mungkin 15 kalau bergrup sih ada ya. Kalau bikin satu grup di mana kita berdua ada di situ ada. Tapi kalau berdua Apa itu itu memang namanya, Bu? Grup apa boleh tahu enggak namanya? namanya Excel Ministry. Itu nyanyi Ibu dan Iya, nyanyi. Ya. itu aja. Tapi berdua belum Belum, kalau duet belum. Berpikir aja belum itu. apa Ibu boleh berbagi nggak tips gimana cara itu menjaga keutuhan rumah tangga itu, komunikasi yang baik itu ada enggak? Sebenarnya sih yang paling penting tuh bagi saya tuh saling menghargai apa yang sudah yang seperti tadi yang saya bilang karena kebetulan Pak Luki itu ada di dunia teknisnya, saya di manajemennya, ya kita saling menghargai, jadi tukar informasi itu seperti kalau ada murid yang seperti ini kita mau apa, oke itu bagianmu, ini bagian saya, seperti itu gitu. Dan benar-benar stay tune lah gitu. Kalau sudah ada jadi jangan masuk campur ke area itu gitu. Jangan jadi karena akan jadi jadi rusak malah kan seperti itu. Jadi lebih ke menjaga komunikasi aja sih selama ini dan menghargai peran yang ada dalam usaha ini masing-masing gitu. Pernah ada konflik kah dengan murid atau apa ada? Kalau konflik dengan murid sampai yang parah enggak gitu. Cuman kadang-kadang ya kalau salah paham, biasalah kan kalau orang tua itu sebenarnya sudah alami ya. Dia pasti ingin anaknya tuh lebih diperhatikan. Dia pasti ingin anaknya tuh lebih ya adalah yang kok kalau perhatiannya Pak Luki misalnya gitu, kok dia bisa jadi seperti ini gitu. Kenapa anak saya kan sama masuknya. Ya, itu sudah jadi makanan sehari-hari lah gitu. Gimana Nah, Mbak? ya kita sih lebih ke komunikasi juga, kita ajak ngomong gitu untuk atau bahkan dari awal karena sudah terlalu banyak pengalaman seperti itu, guru-guru pun kita bekali dengan itu untuk dari awal kita sudah bilang kita tidak pernah membedakan murid, kita tidak pernah mengistimewakan satu orang gitu karena mereka kan harusnya punya hak dan kewajiban yang sama karena mereka juga melaksanakan kewajiban mereka membayar yang sama gitu, dikasih waktu yang sama gitu ya. Tinggal setiap anak itu kan talentnya dan kemampuan mengadaptasi, menyerap ilmu itu beda-beda seperti itu. Ya cuman kadang-kadang ya orang tua kan nggak mau ngerti sampai di situ. Cuman ya itu bahasa komunikasi lah yang paling penting gitu. Kita tetap ajak ngomong atau kita memberi penjelasan yang membuat mereka mengerti gitu. Seperti itu aja sih. Oke, yang terakhir Bu, target untuk WCOPA di 2001 ada berapa medali targetnya? Kalau medali sih kami juga kan selalu melihat kapasitas yang ada gitu. Jadi murid-murid yang akan pergi atau kontestan yang ikut ini seperti apa gitu. Karena jujur aja lawan-lawannya udah luar biasa loh. Itu yang paling ditakuti Indonesia tuh dari negara mana tuh? Biasanya yang kalau pergi yang paling ditakuti dan menjadi saingan kalau vokal sih jujur Filipina.
Filipina itu ya, dan beberapa tahun belakangan ini Amerika juga banyak sekali yang sudah bagus gitu ya. Walaupun kebanyakan dari mereka juga klasik ya, Afrika Selatan itu bagus banget gitu. Jadi dari kemarin, kalau tahun yang 2 tahun yang lalu tuh yang kuat sekali itu kalau Filipina sih always ya, mereka memang gudangnya penyanyi Belum gitu. pernah Indonesia belum pernah mengalahkan Filipina. Pernah. Oh, Jadi enggak. kita dapat, karena gini, di apa namanya, dalam Olimpiade itu kan setiap umur itu jadi mereka bagi gitu dari usia 5 sampai 7, 8 sampai 10. Nah, masing-masing itu genrenya juga kalau di vokal ada klasik, ada pop, ada gospel, ada R&B, pokoknya semua deh, pokoknya bicara aja, mau ngomong apa ada di situ gitu. Nah itu dibagi lagi gitu. Jadi kadang-kadang Indonesia, oh bisa kita menang di pop di usia ini gitu. Filipina ada di bronze gitu. Seperti itu gitu. Atau negara yang lain, nah, kita bisa mendapat gold gitu di genre ini. Seperti itu sih. Gitu. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mengganggu. Enggak Terima lah, kasih senang ya. sekali. I appreciate bisa chit-chat. Terima kasih. Salam buat Bapak, Sama-sama. salam buat semuanya ya. Oke, terima Bye. kasih. Ya. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Ibu Febe Pusung. Ibu Febe Pusung adalah National Director untuk WCOPA. Dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another tip from Marty. Today we're going to talk about motivation. When we're working with other people, typically within a company, you'll always hear a lot of managers say, well, how do I motivate my people? And it turns out that a lot of the things that we think that just seem to make sense and that's the right thing to do are the wrong thing to do. So here's an example of a really bad situation that went terribly, terribly wrong, but it just seems so right. In the United States, back in I think it was in the early 1980s, a program that was starting to be administered with juvenile youths who were in trouble with the law was called Scared Straight. And what would happen is they'd have police authorities take busloads of these kids to prisons. These are kids who, they do one or two more bad things. They may be tried as an adult, and they're going to go straight into the adult criminal detention system, and they're going to do some really hard time with some really tough criminals. And so the idea here is they're going to take these kids and show them what it's really like being in one of these the big house or a big prison, and so that they'll scare them and they'll do the right thing. So they'd take busloads of these kids and haul them off to these penitentiaries, and you have all these hardened criminals literally having these candid discussions saying, don't do what I did. Look, I'm stuck here for the rest of my life, or I'm serving 20 years or whatever. And it went on, and the message was really clear. They said frequently on the way back, the kids in the bus said all this chatter and talk about how tough they are. It was quiet. They were sitting there thinking and so on. So they thought, message delivered, this really works. It turns out it began to gain more and more popularity and spread further in the US and even started spreading into parts of Europe. And I don't know whatever happened to it in the long haul, but here's the interesting part. It just seemed like the right thing to do. As it turns out, it was the wrong thing to do. That these kids, most of these kids that are on the edge there, so to speak, most of them when they're in their early 20s finally grow up and they stop doing bad things and they even get an education, but they get decent jobs and they start thinking about the future and they turn their lives around. And that's something in the past. They're not living that way anymore. But when they found out that the data shows that when they do this scared straight, that just seems so much like the right thing to do, it was the wrong thing to do, that they actually terrorized these kids. And some of these kids went out and committed far more heinous crimes than they ever would have done had they just left them alone. And the point is that there's sometimes when we get hung up on saying, it just seems like the right thing to do. So the question we really should be asking ourselves well, if it seems like the right thing to do, what else can I look at as a
real world example of something and maybe draw a parallel and see what model could I possibly use that would give me the results I want. Does that really work? And so on our next episode, we'll talk a little more detail about how we tend to do that in the workplace every day, and it ain't working. So that's our tip for the day, is think before you act. Think about how do you try and get people to do the things that need to get done and have their willing cooperation on that. That's a big key point. So we'll talk again soon. Thank you for watching. If you haven't subscribed yet, please hit one of these buttons. If you have already subscribed, we hope you're enjoying the show, and we will see you again. Thank you and have a great day. Bye-bye.